Hai guys, ketemu lagi sama gue, Putra. This is now I'm gonna give Kota again. So we are in Bandung, tepatnya di Jalan Dago. Jadi spesial nih, gue ke barbershop yang mungkin agak terkenal banget, famous banget nih. Coba di sebelum sana, kelihatan gak tuh? Oh. Nah itu ya, coba ke sana. Tuh, kelihatan ya? Di foto rambutnya sama ada deh ya pokoknya. Terus berapa lagi nih? Ada tuh katanya. Ada. Kita samperin yuk, samperin. Ayo. Oh, ada tuh. Nah, ini orang nih. Yo. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Orang mau tahu nih. Ini adalah Mas Heri yang ada di acara apa? Kasih Indonesia. Nah, mungkin kalian tahu ya di stasiun TV yang angka 7 itu. Angka 7 tahun berapa? Tahun 2017 ya? Tuh, 17 sekarang. Nanti kan gue kasih cuplikannya Kang Heri lagi beraksi di stasiun TV itu, yang angka 7 itu. Ya pokoknya ikutin terus ya. mau dibikin quiff ini. Quiff? Ininya? Ya, ini sumurnya yang beli apa? Ini mungkin sedikit diakalin ya. Diakalin? Karena sini mungkin rada pendek di sini rada panjang, terus nanti nih kita bikin angkat. Diangkat? Jadi disamarin, sumur ini ya? Disamarin. Sumur Alex ini ya? Iya. Oke. Jadi sebagai seorang barber kita mesti punya kompetensi, critical skills. Inilah dimana rambutnya klien ibaratnya baru salah potong datang ke barber, dia harus punya skill itu untuk membenarkan ini. Yang penting bisa dulu ya. Ya. Hidup dodol lengket ya. Dolket. Yes. Dolket. Nah ini Kang Heri ini udah berapa lama? Jadi barber ya? Berapa lama apanya nih? Dari bermulai ya pokoknya dari megang gunting, lagi apa? Dari Tahun 99 kayaknya. 99. Masih SD guys. Ya pokoknya Kang Heri aku pengen yang flatopnya yang sesuai sama posisi rambut aku. Terus sama pokoknya yang pengen yang Kang Heri gitu kayak gimana gitu guys. Pokoknya liatin aja. Pokoknya dibikin lebih muda ya. Masih muda? Nih guys. Jangan gitu dong. Justru ini agak susah ini guys. Soalnya ini orang penting nih di barber nih. Mau itunya aja mesti reservasi dulu ya kan? Kayak anggota DPR ya? Ya, mirip dikit lah. Oke, ya. Jadi pokoknya kalian kalau mau ini ya pokoknya datang aja kan. Ini mana kan? Jalan apa? Jalan Dago ya? Jalan Dago Haji Juanda ya? 59 tuh. Di dalam barber. Pokoknya patokannya kalau kalian tanya orang Dago Plaza di mana? Sebelah Dago Plaza guys. Yang sekarang jadi Wiki Plaza. Dulu Dago Plaza. Iya. Kalau kalian jadi itu ya guys. Cut. Bro, tinggal ini ya. Action. Tuh. Guys, mulai. Kan itu gimana ceritanya kan? Akan dihubungin sama stasiun TV itu, terus suruh ikutin acara itu audisi dulu atau gimana? Ini kan iseng-iseng daftar. Ya sebenarnya nggak ada minat sama sekali. Cuman ya udahlah coba-coba, kepanggil syukur nggak kepanggil ya. Oh gitu, oh ada audisinya? Iya. Serius kan? Tapi
kebenaran juga gitu, dan saya punya misi gitu buat seorang tukang cukur. Asik misi guys, misi. Oh, jadi kalau boleh tahu kan itu audisinya tuh gimana kan? Apa di sini apa akan suruh ke sana suruh nyukur orang atau gimana? Datang ke sini pas daftar, panggil, ngajak ketemuan, ternyata langsung di tes audisi. Pas gitu nggak langsung diumumin, pas adalah 3 bulan waktunya dia kan keliling dulu. Oh iya, itu pasti keliling si Indonesia lah. Pas udah 3 bulan nggak ada harapan lah, mungkin nggak kepanggil. Ya pasrah aja, karena nggak gimana ya, nggak terlalu emosional lah untuk ikut lomba. Terus pas posisi badan lagi kurang fit, lagi sakit. Pas itu terus lagi ada telepon, ini kembali dari Trans 7 katanya, selamat ya masuk 15 besar Jakarta. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pas kayak gitu dipanggil, ya langsung tuh dari Garut berangkat. Dari Garut. jauh tuh guys, perjuangannya jauh guys dari Garut. Langsung ke Jakarta. Itu posisi badan lagi kurang sehat, tapi ya demi mencapai lagi itu juga ya syukurlah kalau misalkan dipanggil. Tapi misi saya sedikit rada terwujud karena yang saya tahu sebagai tukang cukur atau barber itu di Indonesia sendiri belum begitu dipandang. Oh gitu, oke. Itu misi saya. Itu misinya guys, tuh guys, misi guys. Ya sebenarnya sih ya nggak munafik juga, ada kebanggaan tersendiri. Tapi salah satu yang saya pengen tonjolin itu tukang cukur juga bisa masuk TV. Asik, bisa masuk TV guys. Gue aja belum pernah masuk TV. Gue belum pernah masuk TV guys. Akhirnya udah masuk TV ya. Kat. Terus tuh kan pengen tahu tuh audisinya waktu itu motor rambut model apa kan? Dulu pas audisi audisinya pertama ya panggil ke Jakarta itu modelnya biasa sih kayak undercut, cuman sedikit art desainnya. Mungkin yang sekarang orang-orang bilang tribal lah. Oke. Tribal. Saya sih bikin simpel aja. Yang penting rapi. Nggak harus ekstrim apa gimana. Karena yang kirain itu kan bukan sekedar perlombaan, itu bukan sekedar hanya skill jago, tapi kerapihan juga. Skill jago kalau nggak rapi, cuma juga. Betul sekali guys. Nah saya alhamdulillahnya kenapa salah satu stasiun televisi itu ngadain acara cukuran. Nah itu yang saya pertanyaan nih dari dulu tuh. Kok ada yang kayak gini ya bro? Saya nggak munafik, seneng. Wah ini mungkin jalan salah satunya itu. Guys. Jadi ya saya juga merasa terwakili dengan adanya acara Trans Indonesia. Betul sekali. Jadi tukang cukur itu ya sekarang yang jadi tukang cukur jangan malu gitu. Dengan pekerjaan tukang cukur atau seorang barber harus bangga karena bikin ganteng semua orang. Betul sekali kan. Pas lagi keterima terus kan suruh syutingnya tuh. Nah syutingnya itu gimana tuh kan? Pertama kali istilahnya syuting gitu kan di kamera, kamera banyak gitu. Gimana kan perasaannya kan? Perasaan sih bangga sama gemeter lah. Aduh ya gemeter. Nervous. Ya siapa sih yang nggak nyangka gitu seorang tukang cukur masuk studio syuting ya, televisi ternama lah di Indonesia. Syuting ya. Syuting. Waduh, baru kali ini. Kadang-kadang bayangannya wah gue jadi artis nih. Boleh jadi artis kan? Jadi artis. Satu gemeteran karena nervous ya kan.
sama ya mungkin 2 kali lipat dari puncak ya, dingin. Nah, Oh, dicampur iya. dingin juga. Iya emang. Nah. Oh ternyata dingin kan? Wah, dingin banget. Serius? Oh keren panas ya karena ada live-nya ya. Kadang-kadang kan itu yang keluar keringet, saya juga keringetan. Itu keringet nggak enak. Karena keringet stres ya? Iya, Nervous ya? nervous. Oh, gitu. Ya baru pertama kali ya kan masuk kamera di syuting. Kadang kameranya ada 12 setiap penjuru. Siapa yang nggak nervous? Kelihatan ya. Nah itu pas lagi yang acaranya itu kan aku nonton tuh. Nah, Iya. sampai akan udah di-cut ya, di-cut sama mereka ya. Itu kan mana yang apa ya challenge-nya itu yang paling akan Mary itu berkesan banget gitu. Yang paling berkesan Pas di acara itu. Yang paling berkesan itu challenge-nya yang sama para juri dipitak-pitakin ya. Oh, itu tadi ya. Itu pas ada challenge-nya sama semua juri tuh rambutnya dipitak-pitak. Oh iya, aku pernah nonton tuh. Nah, di situ tantangan sebenarnya. Oh, gue bilang, kok kayak dijujuk sama guru ya dipitak-pitakin. Nah, di situ sebenarnya tantangan. Kalau rambut biasa kan dibikin rapi udah nggak aneh lah. Tapi yang dibikin grepes, pitak-pitak sampai kulitnya kelihatan. Oh iya, Itu tantangan kita bisa benerin kan nih. Masih banget tuh. Dia dapat itu. Iya, itu tantangan sebenarnya tukang cukur apa kompetisi dalam bidang rambut atau barber. Nah itu tantangannya, makanya yang bikin terkesan dari perlombaan atau audisi dari dekat situ saya lebih istilahnya lebih momen pas ketika challenge-nya yang di grepes. Oh, yang dipitak-pitakin itu ya? Iya, yang dipitak-pitakin. Cukuran laptop dilihatnya mudah, Oh iya. tapi perlu kefokusan tinggal Nah. dewa kali ya. Itu dia. Nah, kan berarti selama ini kalau misalnya laptop nih, kamera ini selalu ini ya, apa? Selalu dapat nggak itu customer kayak gitu atau gimana atau customernya bertingkah gitu? Ya, semua tukang cukur atau sama barber pasti ngalamin customernya bla 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 gini. Ya, gimana caranya kita bisa meyakinkan biar si jiwanya itu tenang, percaya. Itu yang susahnya sebenarnya bukan cukurannya, tapi meyakinkan si customer itu sendiri. Kalau kita nggak pintar-pintar ngeyakinin, beginiin, tapi si customernya nggak yakin dengan hasil kita. Kadang-kadang kan customer sewaktu pas lagi proses selengah, selingkuh, kiri kanan, otomatis jadi tanda ini puasnya bisa mukul. Kadang di situ tantangannya juga harus bisa meyakinkan dengan modelnya. Makanya perlu juga suatu pengetahuan tentang rambut. Karena ya wajar lah si customer itu perlu kepercayaan karena rambut itu mahkota. Raja bisa dibilang raja karena ada mahkota. Nah, betul sekali. Tapi kalau tanpa ada mahkota, coba jalan-jalan keluar. Siapa dia? Siapa dia ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena yang bikin dia jadi raja itu karena mahkota. Makanya mahkota itu jangan sia-siakan, jangan diremehkan. Jadi kepercayaan diri seseorang itu ada di rambut. Coba dikasih pitak dikit aja, orang nggak pede. Ya iya pastilah. Iya, nggak pede. Tuannya bagus, cukurannya bagus. Wah, wangtit kayaknya gede nih. Bisa aja. Jadi seorang tukang cukur itu harus bangganya ini. Kita itu lebih dari dokter ya.
Asik, lebih dokter ya? Iya. Oh gitu. Bukan mungkin masing-masing hebat dalam profesinya ya. Tapi ini hanya perbandingan, tapi bukan untuk membanding-bandingkan. Tapi kita sebagai tukang cukur harus bangga. Dokter ada pasien sakit, dia belum tentu tahu penyakitnya apa. Keluhan, diperiksa, oh sakit ini, baru bisa ngasih obatnya. Tapi tukang cukur, Gimana? tukang cukur itu harus lebih dari dokter. Kenapa? Sebelum dicukur, dia udah tahu, wah penyakitnya begini, Asik. bagusnya diginiin. Itu seorang tukang cukur. Jadi, ya intinya harus banggalah jadi tukang cukur. Bisa melebihi dokter gitu. Jadi, udah tahu penyakitnya apa. Itu seorang tukang cukur. Jadi harus bangga lah. Dokter aja bangga ya kan, masa tukang cukur jadi tukang cukur nggak bangga? Ya iyalah. Harus dibanggain lah, kan guys? Halo guys, ini nah, kan pengen tahu nih. Ini bukan ini ya. Bukan bermaksud mau lihat. Ada nggak Kak, customer yang khusus datangin tuh misalnya? Nah kan di sini nih, datang khusus ke Jakarta gitu. Ya ada aja. Semua terus terang lah, semua customer yang melanggan sama saya itu spesial. Karena udah berani manggil, berarti wah saya aja udah dianggap spesial ya kan, dia panggil ke rumah. Nah si customer sendiri juga yang jadi pelanggan saya, wah spesial, berarti udah percaya sama saya. Ya kadang ya ada manisnya, ada pahitnya lah. Gitu. Nah, punya panggilan seperti kayak gitu ke orang-orang yang dibilang penting lah buat bagi saya gitu, penting. Karena terus terang mencari pelanggan itu paling mudah, tapi terus menjaganya itu yang sulit. Udah melanggan, gimana caranya untuk menjaga? Salah satunya ya mungkin janji tempat ya kan. Jadi sekalinya dipanggil, wah gini, oh berarti dia butuh saya. Iya. Butuh rambutnya rapi. Ya saya juga istilah katanya, saya juga maulah di nomor satukan. Kenapa? Dia juga ya kita manusiawi lah. Perlu dibutuhkan atau nggak munafik, saya juga senang kalau dibutuhkan. Nah, salah satu kepercayaan si pelanggan ke saya itu istilahnya jagalah kepercayaannya. Gitu. Iya. Tuh guys, tuh. Kepercayaan itu bukan setapa-tapa dari hasil cukuran, mungkin ketepatan janji. Itu kalau orang udah senang ya kan, benar. Pelanggannya ini orang pentingkah atau berpangkatkah? Berpangkat sama berkepentingan. Penting banget. Wah gila, kayaknya serius nih Kak Nir ini nih. Customer yang dipanggil nih. Oh gitu. Harus bangga jadi tukang cukur Indonesia. Asik. Mantap tuh guys. Berarti kan panggilan itu biasanya nih berapa bulan sekali kah atau seminggu sekali kah gitu Tergantung orangnya sih, macam-macam. Ada yang kadang baru 3 hari udah manggil lagi. Oh serius? 3 hari? 3 hari. Buset, 3 hari kok? 3 hari apa? Kadang gimana ya? Udah keenakan, Iya. pegang. Oh gitu. Udah nyaman. Kadang-kadang baru nongol aja. Aduh. Karena kita selalu bisa ngasih apa ya? Rekomendasi kali ya, semacam itu ya semacam rekomendasi yang bikin dia sakau lah, kalau bahasa narkoba. Iya. Sakau. Jadi ketagihan nih potongan ini. Jadi sedikit kasih sugesti. Sugesti guys.
sugesti, kasih bikin sugesti. Jadi nggak nemu nggak sekali dicukur sama saya tuh rasanya ada yang kurang. Harus pede dengan hasil kita sendiri. Oh guys, harus pede sama kita sendiri. Gimana caranya mau bisa maju kalau kita nggak pede sendiri ya nggak? Cukuran begini nih harus fokus mata nih. Oh guys, harus fokus. Nah kan kasih tips dong kan nyukur flat top nih. Soalnya kebanyakan nih pada nanya ajarin gimana kan? Kadang kan ini tip dari saya aja. Nah, dari akan nih atas akan saya kan udah tahu. Mungkin kan beda-beda teknik ya. Betul sekali. Tapi yang saya pakai teknik kadang-kadang kan kita pengen flat top atau dapat si customer itu pengen di flat top tapi nggak sesuai rambutnya. Selalu tidur. Gimana caranya? Nah itu kan itu. Kadang kan rambut halus itu kan susah untuk di flat top. Contoh kayak aku kan. Kayak gue. Ini susah. Susahnya apa? Karena kesatu bentuk kepala kurang pas untuk di flat top sama posisi rambut. Rambut itu kan lemas. Gimana caranya biar bisa flat top atau botak? Nah, saya basahin dulu di hair dryer biar berdiri semua. Nah, itu dia kuncinya itu, guys. Jadi, biar ya istilahnya kita dapat yang tadinya nggak mungkin bisa mungkin gitu. Yang penting selama mengerjakannya di rambut. Kalau dari aku dari customer ya guys, kalau misalnya mau ini, karena harus dibilang sama ini kotak banget gitu. Kadang ada juga kan yang maksudnya mohon maaf nih ya, kalau yang dipangkas rambut tuh kalau yang bener-bener kurang ahli ya dipotakin bener kan gitu jadinya. Nah, itu dia, itu kan tukang cukur itu kan harus punya tantangan. Bukan berarti memaksakan model ini, oh nggak bisa gini-gini, tapi apa ya istilahnya apa boleh buat, kita harus bisa juga menembus tantangan itu yang tadinya nggak mungkin kok bisa jadi mungkin. Cut bro. Nah ini apa nih kan namanya ini kan? Tekniknya kayak tadi tuh. Tekniknya namanya apa ya, yang bilang mungkin hanya pemapasan tapi dia harus punya kefokusan atau fokus mata atau si tangan, jadi lebih jangan sampai ada gemetar lah. Kadang-kadang terus terang saya untuk mengerjakan ini suka tahan napas. Oh lepas. Tahan napas. Asik. Iya, tahan napas karena kita kalau bernapas kadang-kadang suka ada goyangnya. Tapi kalau tahan napas berarti dia fokus. Bukan berarti tahan napas berjam-jam ya. Ya selama ya kalau pengen lebih sempurna gitu. Kadang kan terus terang buat saya aja ini masih termasuk sulit. Oh sulit tuh guys. Susah. Udah master aja udah sulit guys katanya, masih sulit katanya. Udah termasuk susah. Oh susah gitu. Sulit katanya guys tuh. Udah master aja nih, yang udah masuk TV dibilangnya pelatihan itu kayak susah katanya. Oh oke, baik. Tuh guys. Tuh perkayanya guys tuh. Satu aja kelihatan. Terus makanya ini harus bisa berulang-ulang, ya, nggak bisa sekali. Karena nggak sampai ya istilahnya nggak langsung bisa ke bawah semua atau potong semua. Makanya ya salah satu contoh udah pakai ukuran tapi kita hanya mengulangnya sekali, itu nggak bakalan bisa keambil langsung atau semua, pasti ada yang bisa, yang nongol. Makanya kayak perapihan itu nggak harus ya istilahnya nggak cukup sekali, karena
itu kita harus detail juga, detailnya harus ada. Biar ketemu gitu, dari satu sisiran harus gimana ini tekniknya, berarti dalam satu sisiran aja pasti ada tekniknya biar dapet. Jadi nggak kena diginiin, bisa didiriin. Jadi setiap sisiran pasti ada teknik untuk mendapatkan yang lebih sempurna. Kalau kita lebih teliti atau detail. Kalau misalkan asal set nyari waktu itu gampang, kalau untuk nyukur lebih cepat itu gampang. Nah kalau saya terserah nih, kalau untuk padding saya jarang pakai shaper. Pakai shaper saya jarang. Lebih baik saya pakai razor. Kalau untuk padding itu lebih habis. Kenapa? Saya punya alasan. Kenapa itu kan? Kadang kan di Indonesia itu model itu gampang bosan. Oh iya. Di satu titik. Kadang panjang dikit, wah bingung mau di gimana ini. Kadang-kadang kan pas kalau pakai shaper itu numbuhnya itu malah jadi jarang. Ya kita ambil logika aja. Beda sama pisau razor. Kalau razor kan dia siletnya di luar, langsung keambil semua kan. Kalau shaper ya habis tapi seolah-olah kecabut kan. Oh gitu. Dia kan pisaunya di dalam, seolah kena cabutin lah. Makanya pas saya perhatikan yang bekas razor sama shaper itu beda pas numbuhnya beda. Jadi bukan ada ketebalan pas numbuhnya itu, tapi kayak bintik-bintik yang kayak habis dicabutin. Itu kalau pakai shaper ya. Makanya saya sendiri jarang pakai. Kadang kan dulu pernah ada satu pengalaman lah. Saya pakai shaper. Salah satu ada pengalaman saya kan motong di padding sampingnya. Pas saya kebetulan pakai shaper. Pas dia datang lagi, dia sampai ngomong ya seolah-olah komplain lah. Kan kok numbuhnya kayak carang-carang begini ya. Pasti numbuh lagi sih numbuh, cuman jangka waktunya mungkin lebih lama. Karena orang yang rambut dicabut dari akar gimana sih? Nah pernah ada pengalaman, pas saya lihat bener juga gitu. Jadi pengetahuan itu yang nggak ada di sekolah pasti ada di lapangan. Jadi ya kita nyukur juga harus bisa merhatiin juga. Ya taruhlah kita harus bisa jadi peneliti lah dalam rambut. Jadi biar kadang-kadang kan setiap kepala beda pendapat atau beda pikiran, makanya pas nyukurin customer tuh nggak semua karakternya sama, pasti ada yang keras ada yang enggak ya kan. Makanya harus si tukang cukur itu harus pinter-pinter cari pengetahuan sendiri gitu, lewat customernya. Kadang kan padding itu pas bagus lagi pendek, pas pertumbuhannya itu kelihatan. Itu bedanya. Tahu nih guys, antara bedanya shaper sama razor ya. Razor Pasti ada bedanya. Ada bedanya. Kalau kalian di Bandung nih, pengen barbershop yang agak ya gitu deh, yang bisa lah gitu. Nih datang aja kalian ke di
Jalan Isu Haji Juanda ya Kang ya? Iya, nomor 59. Nomor 59, sebelahnya Dago Plaza. Nah, kalau mungkin kalau kalian dari Jakarta, dari mana, dari daerah, tanya aja Dago Plaza di mana. Finishing gue itu gunting sangat dibutuhkan. Oh. Karena nggak semua pakai Ya. clipper itu, si rambut itu keambil. Betul. Jadi yang ngambil yang satu-satunya yang keluar Betul. pakai gunting. Betul sekali. Ya mungkin sering lihat lah video-video atau di YouTube orang bule ya kan. Banyak tuh. Ketika memotong itu pasti untuk lebih rapinya dia menggunakan gunting. Betul. Karena dia kalau clipper kadang-kadang pakai sisir tuh suka ada yang nggak keambil. Betul. Salah satunya ya untuk lebih rapi ya pakai gunting. Betul yang nongol-nongol. Yes. Ya, Kang. Jadi gimana nih Kang? Kalau ada yang mau motong sama Kang Mary nih, tadi kan udah kan. Biasanya kalau yang mau misalnya ini mau private gitu, gimana Kang? Ya paling nentuin janji aja. Janji. Itu bisa dihubungin Kang Mary-nya tuh di mana? Di Instagram kah? Mungkin kalau yang nggak punya nomor bisa lewat Instagram. ke kasir. Kasir dulu foto. Ada di sini yang di cabang Dago ya guys. Kadang ada yang bisa lewat IG. Bisa IG tuh guys. IG-nya apa nih Kang? Jadi biar dipromosiin nih. Mary TCI. Mary TCI. Cari aja guys yang fotonya Kang Mary nih. Ini Kang Mary nih. Nih, lihat ini mukanya nih Kang Mary nih. Di IG-nya. Jangan yang lain-lain ya guys. Action. Guys nih, itu udah selesai tuh guys tuh. Jadi jangan lupa ya guys ke Barber Pop di Jalan Dago, di Jalan Insinyur Haji Juanda ya, atau enggak ya pokoknya sini aja lah, pokoknya nggak bisa jelasin ya guys tuh. Udah selesai. Hehehe. Ya. Sip. Cukuran itu jangan langsung begitu pas beres periksa lagi. Periksa Karena lagi. ada yang lupa atau betul. ada yang kelewat. Betul. Kalau tadi kan belum bersih, kadang-kadang samar ya. Betul. Jadi masih ada rambut yang belum potong apa gimana. Betul. Kenapa harus berulang-ulang ya kan saya bilang. Karena rambut itu mahkota. Betul sekali. Satu kepuasan si customer. Kalau customer puas dengan potongan kita, uang tip itu saya nggak munafik, uang tip itu 50.000 kecil, 50.000 kecil. Tapi kalau dengan si orangnya royal, ya kan udah royal, senang dengan hasil saya sendiri. 1 juta pun dia berani bayar. Saya nggak bohong. Itu uang saku doang ya kan? Iya, Uang saku doang. 1 juta guys. Aduh, ampun dah. Seneng banget cukur di sini. Orang dicukur itu untuk mempergaya diri, untuk memanjakan diri. Nah, pas datang ke sini kita manjain. Itulah kepuasan, ada nilai gitu, bukan sekedar dari cukuran. Ini termasuk pelayanan kita juga. Nah, Kang, aku punya ini nih, punya pertanyaan yang quiz nih, quiz nih. Orang datang potong rambut itu mau ganteng atau mau rapih? Nah, itu pertanyaan tuh. Ganteng atau mau rapi?
dia pengen lebih percaya diri. Asik, jawabannya enak kan guys. Ganteng itu kalau misalkan cukurannya segimana bagus hasilnya, kalau nggak percaya diri, betul sekali. dia pasti kembalinya ke potongan yang dia biasa pakai. Nah, Tapi gimana caranya dia percaya diri, yakinin lagi sama kita biar bisa berubah. Jadi makeover itu jangan nanggung-nanggung. makeover, oke. Iya. Jadi harus bisa ngeyakinin lah. Yang tadinya biasa di flat top, dikasih model opa-opa Korea. Oh. Dublong. Jadi kalau misalnya mau nyoba yang flat top, kalian harus yakin dulu sama diri kalian sendiri ya. Oke guys. Kadang-kadang kan banyak yang suka nanya, kok pakai anu ini. Salah satunya lihat ke atas itu kan satu di atas kan ada lampu. Oh iya, Kasih loh. Wow guys, wow. Oh, Tutup iya. aja deh. Makanya ditutup. Iya. Manfaatnya apa? Silau. Kalau dicuci ya kan ya enak, nggak istilahnya nggak khawatir kena busa sampo. Nah itu guys tuh. Kena busa sampo. Ya untuk memberi kenyamanan si customer. Memberi kenyamanan si customer. Ya kadang pernah ada pengalaman pas lagi dicuci, waduh udah ngerek aja nih, udah tidur. Ya mungkin ngerasa nyaman ya kan. Pernah ada satu pengalaman ya kan pas lagi dicuci begini. Ya tau-taunya udah tidur. Udah tidur. Enak kali ya. Kata gua kok cepet banget tidurnya, bisa banget. Ya mungkin itulah salah satu yang Iya, dia langsung. rasakan karena merasa nyaman. Iya, betul. Kalau orang nggak nyaman segimana ngantuk, pasti dia nggak bakalan tidur karena gitu. merasa was-was gitu. Makanya anduk itu salah satu memberi kenyamanan. Busanya biar nggak kena mata, air, betul, ya kan, betul. nggak silo lihat lampu. Kadang-kadang kan kalau udah dicuci, waduh, biar ngerasa seger. Tapi dengan anduknya anduk hangat. Masalahnya yang saya rasa dipegang kayak pegang kepala itu paling enak. Oh Paling gitu. enak. Iya. Makanya saya kalau sekalinya pulang kalau mau tidur suka sama bini, Bu, pegang-pegang kepala dong. Oh iya. Biar enak tidur. Guys tuh, di sini kalian bisa cuci rambutnya, bisa potong rambut tuh guys tuh. Air hangat ya kakak. Air hangat nih. Yang intinya harus bisa memberi poin plus gitu buat customer. Iya. Nilai lebih. Guys, udah cuci lagi rambutnya guys tuh. Potong rambut. Kadang kan ada yang habis dicuci digosok. Oh iya ada tuh. Ada aja ya. Ah. Itu sebenarnya nggak bolehnya ke satu merusak rambut juga. Iya. Kadang kan ada rambut yang pecah-pecah. Ah. Kalau digosok-gosok dia kan kalau ada gesekan dia pasti panas. Iya. Iya. Panas. Oh gitu.
udah kosa. Ya. Nih kalau misalkan mau produk dengan rambutnya, ini kan maaf ya. Ya. Ini rambut termasuk tipis Tipis. dan susah diatur. Dia kalau misalkan mau pakai produk yang clay, tapi pakainya jangan terlalu banyak juga biar enak diatur. Tuh guys pakai clay. Kalau gue pakai clay harus pakai clay kan. Sebenarnya nggak harus semua pakai clay, tergantung ya. kebutuhan si rambut. Ya kalau rambutnya butuh yang lebih lembut, ya kasih aja yang lembut. Kadang-kadang kan ada yang pakai minyak rambut langsung langsung ditarik. Emang. Itu kadang-kadang nggak merata. Kalau untuk pribadi saya, kita bikin ambang dulu. Oh gitu. Jadi biar rata, mengena. Tuh guys tuh hasilnya tuh guys tuh. Kalian kesini aja nih kalau mau potong rambut nih di Barber Pop, Dago, di Jalan Ismail Haji Juanda, sebelahnya Dago Plaza. Udah gitu aja. Nih, kita lagi nih. Oh di Modelat. Guys, nggak tahu nggak apa-apaan deh. Nggak tahu. Ya. Nih dengan si Oke. bagi kenyamanan juga salah satu fasilitas layanan lah. Jadi dia pas keluar itu rasa jadi popstar. Asik. Seger guys, seger pokoknya. Pokoknya kalian nggak inilah nggak rugi kesini ke potong rambutnya gitu guys. Oke. Oke ya. Mohon banget nih kan. Mohon pisan tuh. Jadi Sama jangan lupa sekali. kalau mau potong rambut di sini ya di Barber Pop. Di Barber Pop Dago. Jalan Ir Haji Juanda nomor 59. Di sampingnya Dago Plaza. Dago Plaza yang sekarang Living Plaza. Gitu ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih banget buat Kang Dery Sama-sama. Jangan lupa di follow IG-nya Kang Dery. Dari apa? Dari TCI. Sama ini tempat ini Barber Pop ya. IG-nya Barber Pop. Barber Pop. Pokoknya kalian follow aja terus kalau kalian mau potong rambut di sini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.